Nadila dari jurusan Teknik Kimia dengan NIM 2030110010. Di mana pada materi saya kali ini yaitu tentang kimia dasar, saya akan menjelaskan tentang asam dan juga basa. Di mana dengan tujuan untuk pembelajaran kali ini yaitu persamaan kimia. Yang pertama, pengertian persamaan kimia. Tujuan yang kedua yaitu menyetarakan persamaan kimia. Lalu untuk tujuan yang ketiga yaitu jenis-jenis reaksi kimia sederhana. Jadi inilah tujuan pada teori kimia dasar saya pada kali ini, yaitu pertama tentang pengertian persamaan kimia, yang kedua penyetaraan persamaan kimia, dan yang ketiga jenis-jenis reaksi kimia sederhana. Baiklah, pada tujuan yang pertama yaitu pengertian persamaan kimia. Itu tentang persamaan reaksi kimia, di mana persamaan kimia ini dinyatakan dengan rumus kimia yang ditulis beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat yang terlihat dalam reaksi kimia. Jadi reaksi kimia yaitu dinyatakan dengan rumus yang ditulis beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi persamaan reaksi kimia yaitu dinyatakan dengan rumus yang ditulis beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi untuk contohnya misalnya itu 2Mg S ditambah dengan O2 G atau S atau G, yaitu akan menjadi 2MgO. Jadi di mana untuk yang ini Mg dengan O2 ini disebut juga dengan reaktan. Dan untuk 2MgO ini disebut dengan hasil reaksi. Jadi di mana untuk G ini artinya itu G itu sama dengan gase atau gas. Dan Aki itu untuk aquos atau aqua atau larutan. Jadi di mana misalnya itu kalau untuk S itu artinya solid, yaitu atau dia itu padat. Lalu untuk L itu liquid, itu artinya cairan. Jadi untuk angka di depan zat
di depan zat itu, di depan zat ini itu disebut dengan koefisien. Koefisien. Jadi koefisien itu kan bermacam-macam, ada 2, 1, lalu juga ada 2. Lalu di sini yaitu wujud zat. Ini tuh disebut dengan wujud zat. Nih. Lalu selanjutnya yaitu persamaan kimia. Persamaan kimia yaitu persamaan yang setara jumlah zat, yaitu persamaan yang setara jumlah zat di ruas kiri sama dengan jumlah zat di ruas kanan. Jadi untuk penyetaraan dari reaksi kimia, ini untuk penyetaraannya pada reaksi kimia. Untuk penyetaraan persamaan kimia itu dibagi menjadi 2, yaitu cara matematika dan juga cara langsung. Nih, jadi untuk reaksi kimia, lalu yang pertama itu kan ada cara matematika. Yang pertama itu cara matematika. Jadi cara matematika itu contohnya itu pada Zn. Zn itu kan berbentuk solid, lalu ditambah dengan HCl. HCl kan itu dia bentuknya aquos atau aqua atau larutan. Lalu menjadi ZnCl2. ZnCl2 itu berbentuk aquos, lalu ditambah dengan H2, itu berbentuk gas. Jadi di mana untuk Zn ini, untuk cara matematika itu kita hitung berapa objeknya, atau saya sini Zn ini kan A, HCl ini B, sedangkan ZnCl ini kan C, dan untuk H2 ini D. Jadi untuk jumlah atom Zn itu dilambangkan dengan A. Berarti A di sini sama dengan C, karena kan sini Zn, sedangkan di sini Zn. A sama dengan C. Dan untuk yang jumlah atom pada H itu B sama dengan 2D. H, B sama dengan 2D. Dan untuk yang Cl, ini tuh B sama dengan 2C. Nah, jadi untuk misal A itu sama dengan 1. A sama dengan 1. B untuk C itu kan sama dengan 1. Karena A sama dengan C berarti 1 per 1 sama dengan 1. Lalu untuk B itu sama dengan 2. Lalu D itu sama dengan 1. Lalu untuk D sama dengan 1. Jadi inilah untuk cara matematika. Untuk contoh selanjutnya, biar kita lebih paham, yaitu CH4. CH4 itu kan berbentuk gas.
Lalu kita tambahkan dengan O2. Lalu akan menghasilkan CO2. CO2 lalu ditambah dengan H2O. Lalu CO2 ini kan dia berbentuk gas, lalu H2O dia berbentuk gas juga. Jadi untuk menyamakan reaksinya itu kita buat dulu di sini ya pakai koefisien, yaitu di sini ada A, B, C, lalu D. Di sini kan nomor 1, 2, 1 dan juga 2. Jadi kan di sini C-nya itu ada 1. Sedangkan di sini C-nya ada 2. Jadi untuk menyamakan reaksinya di sini itu tetap 1. Lalu untuk kita jumlah atom pada C, jumlah atom C itu sama dengan A yaitu A sama dengan C. A sama dengan C karena ini C dan ini C. Lalu untuk jumlah atom H itu dimana koefisiennya itu 4A sama dengan 2D. 4A sama dengan 2D. Dan untuk jumlah atom O itu sama dengan 2B sama dengan 2C ditambah D. Jadi sini untuk kita menyamakan reaksinya, di sini kita 2 kan, di sini 1 dan di sini kita tambahkan sebagai 4. Untuk persamaan reaksinya agar sama. Lalu di sini misalnya itu kan A sama dengan 1. Misal A sama dengan 1. Lalu untuk C sama dengan 1. Jadi kan 4A kan berarti 4 dikali 1. Jadi kan 4. Lalu untuk yang D sama dengan 2. Lalu untuk yang 2B, jadi kan 2B sama dengan 2. B tadi kan 2, berarti 2 ditambah 2. B sama dengan 2. Jadi inilah untuk cara matematika. Selanjutnya yang kedua itu ada cara langsung. Yang kedua, di sini contohnya itu misalnya tuh ALS. Al kan bentuk solid. Baru kita tambahkan dengan H2SO4. H2SO4 itu kan dia berbentuk aqueous atau aki. Ini akan menjadi Al2SO4 3 kali, Al2SO4 3 kali. Kalau yang kurung itu namanya 3 kali. Lalu itu berbentuk aqueous. Lalu kita tambahkan dengan H2. Tambahkan dengan H2 itu berbentuk gas. Jadi di sini untuk kita melakukan persamaan reaksinya, di sini kan Al itu 1, sedangkan di sini 2. Jadi kan di sini otomatis kan kurang 2. Jadi di sini kita tambahkan 2 biar sama. Lalu di sini H itu ada 2. Di sini ada 2. Jadi kita tambahkan menjadi 3. Karena di sini berarti 6, 3 kali 2 6. Di sini kan SO4-nya itu kan ada 3, jadi kita tambahkan untuk 3. Lalu di sini H2 ini kita tambahkan juga 3 agar H ini 6 dan H ini 6. Jadi pas untuk persamaan reaksinya. Ini untuk cara langsung. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu ada C4H2. Ini itu bentuknya itu gas ditambah dengan O2. O2 juga gas. Lalu hasilnya itu CO2 ditambah CO2 kan berbentuk gas ditambah H2O itu berbentuk gas juga.
Jadi di sini C-nya 4, sedangkan di sini C-nya 1. Berarti kan di sini kurang 4. Jadi kita tambahkan di sini 4. Lalu untuk H2 di sini hanya kan 2. Lalu di sini hanya itu ada 2. Lalu sudah kita tambahkan di sininya 4 agar O-nya itu O di sini ada 2. Lalu O di sini 4, 6, 8 berarti 12. Lalu di sini kita tambahkan 6 agar O-nya pas menjadi 12. Ini untuk cara langsung yang cepat. Lalu contoh yang ketiga. Yang ketiga yaitu ada KO2. Itu ditambah dengan CO2. Ini akan menghasilkan K2CO3 ditambah dengan O2. Dimana K2CO3 ini wujudnya itu yaitu gas. Jadi untuk persamaan reaksinya di sini kan K-nya 1, di sini K-nya 2. Jadi agar setara ditambahkan di sini 2. Jadi di sini jadi K-nya 2, di sini K-nya juga 2. Jadi sudah setara. Lalu untuk menyetarakannya lagi di sini kan O-nya itu 2, sedangkan di sini O-nya itu ada 2 dikali 2 ditambahkan 4, jadi kan 6. Jadi di sini kita tambahkan menjadi 3/2 agar setara dengan yang di sebelah kiri. Karena kan untuk persamaan reaksi kimia itu yaitu persamaannya itu sama dengan ruas kanan dan juga ruas kiri. Ya, jadi ini sudah termasuk betul dalam persamaan reaksi kimia. Lalu di sini kita jadikan lagi 4 KO2 lalu ditambahkan dengan 2 CO2. Ini akan menjadi 2K2CO3 ditambah dengan 3O2. Inilah untuk persamaan reaksi kimia dengan cara langsung. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reaksi kimia. Di mana jenis reaksi kimia yang pertama itu ada kombinasi. Lalu yang kedua itu ada dekomposisi. Lalu untuk yang ketiga itu penggantian tunggal. Lalu yang keempat itu ada penggantian ganda. Lalu untuk yang jenis yang kelima itu ada pembakaran. Jadi untuk jenis reaksi kimia itu ada 5, yaitu ada kombinasi, dekomposisi, penggantian tunggal, penggantian ganda, dan juga ada pembakaran. Baiklah, di sini yang jenis yang pertama itu kan ada kombinasi. Saya akan menjelaskan tentang jenis yang kombinasi. Jadi untuk yang pertama, jenis yang pertama itu kombinasi. Di mana reaksi kombinasi itu yaitu dalam reaksi ini dua atau lebih reaktan bereaksi atau membentuk ikatan. Membentuk ikatan untuk menghasilkan satu produk. Jadi untuk jenis kombinasi itu dalam reaksi ini dua atau lebih reaktan yang di sebelah kiri pada ruas sebelah kiri itu bereaksi, yaitu membentuk ikatan untuk menghasilkan satu produk. Jadi contohnya itu misalnya kan Mg ditambah dengan O2.
Di sini Mg-nya ditambahkan 2 di depannya agar sama, lalu dia akan menghasilkan 2 MgO. Jadi inilah persamaan reaksi untuk yang jenis kombinasi. Untuk jenis yang kedua yaitu ada reaksi dekomposisi. Jadi di mana pada reaksi dekomposisi melibatkan satu reaktan yang terpecah menjadi 2 atau lebih produk. Jadi berarti dekomposisi ini kebalikan dari yang pertama tadi. Jadi di mana reaksi dekomposisi ini reaksi yang melibatkan satu reaktan yang terpecah menjadi 2 atau lebih akan menjadi 2 atau lebih produk. Jadi contohnya itu 2 HGO. Ini akan menghasilkan 2 Hg ditambah dengan O2. Inilah untuk reaksi yang kedua, yaitu reaksi dekomposisi. Selanjutnya yaitu reaksi penggantian. Untuk reaksi penggantian itu unsur pada suatu senyawa digantikan dengan unsur lain, yaitu unsur pada satu senyawa digantikan dengan, yaitu unsur pada satu senyawa digantikan oleh unsur lain, Nih, lalu kan tadi ada reaksi penggantian ganda. Jadi dalam reaksi penggantian ganda salah satu unsur reaktan bertukar tempat dengan unsur dari reaktan lainnya. Contohnya yaitu ada Zn ditambah dengan 2 HCl. Zn ditambah dengan 2 HCl. Lalu di sini akan menjadi H2G ditambah dengan ZnCl2 dalam bentuk aqueous. Jadi inilah pengertian dari penggantian dalam penggantian tunggal. Jadi inilah pengertian dari reaksi penggantian, yaitu untuk reaksi penggantian tunggal dan beserta contohnya. Selanjutnya yaitu untuk reaksi penggantian ganda. Dalam reaksi penggantian ganda, itu ion positif dari senyawa reaktan bertukar tempat.
Di sini untuk contoh reaksinya itu yaitu Ba barium Cl2 ditambah dengan Na2SO4. Na2SO4 akan menghasilkan Ba2SO4 ditambah dengan 2 NaCl. Jadi inilah pengertian dari reaksi penggantian ganda, yaitu ion positifnya dari senyawa reaktan bertukar tempat, dan ini contoh untuk reaksi penggantian ganda. Selanjutnya yaitu yang kelima, itu ada reaksi pembakaran. Di mana dalam reaksi pembakaran dalam reaksi pembakaran sempurna itu senyawa yang mengandung karbon itu ditukar dalam oksigen. Yaitu dan menghasilkan karbon dioksida. Atau CO2. Lalu dan air H2O. Lalu contohnya itu misalnya CH4 kita tambahkan dengan O2, 2O2, lalu akan menghasilkan CO2 ditambah dengan 2H2O ditambah dengan energi. Jadi inilah untuk reaksi yang terakhir, yaitu reaksi pembakaran. Jadi untuk lebih mempersingkat tentang jenis-jenis pada reaksi kimia, di sini saya akan memberitahu tentang ringkasan kecil tentang jenis-jenis pada reaksi kimia. Yang pertama itu kan tadi ada kombinasi. Jenis reaksi kombinasi. Yaitu reaksi kombinasi, di mana itu A tambah B akan menghasilkan AB. Lalu untuk yang dekomposisi, untuk reaksi dekomposisi itu dia kebalikan dari yang kombinasi, yaitu AB akan menghasilkan A ditambah B. Lalu yang ketiga itu ada penggantian tunggal. Penggantian tunggal itu yaitu A ditambah BC akan menghasilkan AC ditambah dengan D. Lalu untuk yang keempat itu ada penggantian ganda, itu ada AC ditambah AB ditambah CB AB tambah CD itu akan menghasilkan AD tambah CB. AD ditambah CB atau BC. Jadi untuk yang kelima itu ada reaksi pembakaran. Itu reaksi pembakaran itu persamaan reaksi itu CX tambah HY
CX tambah HY itu ditambah dengan ZO2. Lalu menjadi XCO2G ditambah dengan di sini Y/2 H2O ditambah dengan energi. Jadi untuk reaksi pembakaran ini CX tambah HY CX tambah HY ditambah dengan ZO2 menjadi SCO2 ditambah Y/2 H2O ditambah dengan energi. Lalu untuk contoh dari reaksi kombinasi, yaitu Ca ditambah Clg, Ca ditambah dengan Cl2 menjadi CaCl2. CaCl2. Nih, untuk yang reaksi dekomposisi itu Se3 yaitu Fe2S3 itu S akan menjadi 2SeS ditambah dengan 3S. Untuk yang penggantian tunggal itu Cu ditambah dengan 2AgNO3. 2AgNO3 akan menjadi 2Ag ditambah dengan CuNO3 dua kali. Lalu untuk yang penggantian ganda itu BaCl2 ditambah dengan K2SO4. K2SO4 lalu akan menjadi BaSO4 ditambah dengan 2KCl. Untuk yang reaksi pembakaran untuk contoh reaksi pembakaran yaitu CH4 ditambah dengan 2O2 akan menjadi CO2 lalu ditambah dengan 2H2O itu berbentuk gas ditambah dengan energi. Lalu inilah untuk cara singkat atau ringkasan dari jenis-jenis reaksi kimia. Untuk contoh soal tentang persamaan reaksi kimia, yang pertama itu kan misalnya C2H2 ditambah O2. Yang pertama ada soal C2H4 ditambah dengan O2. Tambah dengan O2, dia akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Jadi di sini kan C-nya itu ada 2, lalu di sini ada 2. Di sini ada 4, di sini kan masih 2. Jadi di sini kan kurang 2 lagi. Jadi kita tambahkan di sini 2. Jadi di sini hanya 4, di sini hanya 4. Untuk O2 di sini kan O-nya itu cuma 2. Di sini ada 2 ditambahkan dengan 2 berarti 4. Berarti di sini kita tambahkan dengan 2.
Sini ada 3, berarti pas 6 untuk sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Untuk yang kedua itu contohnya CaOH2 ditambahkan dengan H3PO4. Ini akan menghasilkan Ca3PO4 Ca3PO4 menjadi Ca3PO4 ditambahkan dengan H2O. Untuk soal yang ketiga, yaitu ada Al ditambah HCl. Itu Al ditambah HCl itu akan menjadi AlCl3 ditambah dengan H2. Jadi inilah untuk contoh atau soal tentang persamaan reaksi kimia. Baiklah, kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu tentang persamaan kimia, di mana persamaan kimia itu kan dinyatakan dengan rumus kimia yang ditulis beserta wujud gas dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Lalu di mana persamaan kimia ini persamaan yang setara, di mana jumlah zat di ruas kiri sama dengan jumlah zat di ruas kanan. Di mana untuk penyetaraan tentang reaksi kimia ini itu ada 2 cara. Yang pertama ada cara matematika dan juga ada cara langsung. Jadi untuk jenis-jenis reaksi kimianya itu kan ada 5 tadi, yaitu ada kombinasi, dekomposisi, penggantian tunggal, penggantian ganda, dan juga ada pembakaran. Sampai di sini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.